Kalau Ustadz lagi ngajar itu kan ada ruangannya besar, rumahnya lumayan besar rumahnya. Jadi kamar nenek kan di rumah satu lagi. Tapi nenek nguping itu di tangga itu. Waduh. Kalau orang lagi belajar bahasa Arab tapi nggak masuk itu. Ustadznya lagi ceramah atau apa kan? Ustadz Agus nggak tahu tuh. Aku duduk di tangga dengar gini tuh. Masya Allah, Nek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng Nabila di Inspirasi Hijrah Story. Kali ini Nabila ditemani sama narasumber yang luar biasa. Tapi sebelumnya Nabila mau cerita dulu. Aku mau cerita dulu. Teman-teman masih ingat gak sama Ustadz Agus Subagio? Salah satu narasumber, salah satu bintang tamu di podcast kita beberapa waktu lalu. Ada satu hal menarik dari postingan tentang Al-Quran yang lumayan viral dan jadi FYP juga di TikTok, salah satu potongannya dengan Ustadz tentang, aku bercerita sama Ustadz ketika aku ikut tahsin, ketika aku berniat untuk ikut tahfiz tapi ternyata harus dites dulu, disuruh enggak, kamu tahsin dulu, banyak yang perlu dipelajari ternyata gitu. Dari kecil aku sudah mengira kalau aku bisa baca Quran dengan baik dan benar, dari TPA, dari TK hingga dewasa hingga kuliah, ternyata ketika mau ikut tahfiz disuruh tahsin dulu. Dan ternyata di kolom komentar kalau teman-teman baca, banyak banget teman-teman yang juga mengalami hal yang sama, yang serupa. Yang Masya Allah luar biasanya, di usia berapapun ketika mereka tahu mereka ternyata selama ini bacaan Qurannya masih salah, mereka mau terus belajar di usia berapapun. Dan salah satunya adalah narasumber kita pada hari ini, yaitu Nek Wasni. Assalamualaikum Nenek. Waalaikumsalam Nabila. Aku seneng banget. Tapi deg-degan juga. Selamat datang Nenek di podcast Temani. Terima kasih. Nenek adalah bintang tamu paling senior yang pernah Temani undang. Beliau adalah sosok yang sangat luar biasa. Beliau adalah muridnya Ustadz Agus. Bener Nenek, muridnya Ustadz Agus, salah satu murid Ustadz Agus yang paling lama bertahan juga kali sama Ustadz. Udah lama ya sama Ustadz ya Nek? Dari tahun berapa Nek? Sebelumnya nenek sama temannya Ustadz Agus dulu. Tahsinnya 2003 lah. 2003. 2004 baru nenek mulai menghafal. 2000 awalnya tuh nenek sama temannya Ustadz Agus. Awalnya sama temannya Ustadz Agus 2003. Terus 2004. tapi dari situ kenal sama Ustadz Agus. Ya, 2011 kita buka rumah tahfiz itu. Wah. Tunggu, sebelum dari situ, Nek Wasni, nenek pertama kali ikut tahsin di usia 52 tahun. 52 tahun. Sama juga kan Nek. Kita namanya juga Muslim di Indonesia. Kita orang Islam di Indonesia. Dari kecil kita udah diajarin abata, ikro gitu ya Nek, dari ikro 1 sampai ikro 6. Tapi ketika kita dewasa kita baru tahu ternyata selama ini bacaan Quran kita banyak yang salah. Iya Nek. Iya ternyata banyak banget yang salah, banyak banget yang belum kita ketahui. Aku saat itu di usia 19 atau 20 aku lupa. Gitu aku mau ikut tahfiz sama teman-teman, sama geng ngaji lah di kuliah gitu, dengan bangganya gitu. Mau ikut tahfiz gitu kan. Niatnya benar-benar mau ikut tahfiz, bukan mau ikut tahsin. Terus masuk ke Tarki, namanya lembaga Tarki. Dia bilang harus tes dulu gitu. Oke. Gak apa-apa, kita tes, bisa kok, orang bisa, pede lah, enak aja. Orang gue udah baca Quran dari kecil gitu. Jadi ngerasa pede-pede aja. Ternyata dia bilang enggak, kalian harus tahsin dulu. Allahu Akbar. Sama, nenek juga gitu. Mau dengar ceritanya gimana? Ya gitu. Pas lagi ngaji sama-sama itu kan, pokoknya suaranya kencang aja, ngaji kencang. Ternyata itu salah semua. Disarankan juga untuk ikut tahsin. Nah, itu di usia 52 tahun. Usia 52 tahun. Apa nih yang bikin nenek mau? Ada yang bilang katanya ketika kita usia udah 40, 50 itu udah sulit untuk diajarinya, udah entahlah malas, entah apa, aku nggak ngerti. Aku belum usia segitu, aku nggak paham. Tapi apa yang buat nenek di usia saat itu bahkan hingga hari ini masih mau belajar untuk mengulang kembali bacaan Al-Qur'annya? Ya itu kenapa?
untuk menebus kekurangan waktu muda ya. Waktu dulu itu kan ya kalau baca Al-Quran tuh ya kayak gitu seperti Neng Nabila tadi ngomong kayak gitu juga. Jadi pengen memperbaiki diri, ya, memperbaiki diri, pengen ngasih contoh sebetulnya, ya kan, ketemu anak-anak muda. Jadi nenek itu lebih menguatkan nenek. Di samping yang cerita kita di luar tadi itu, pengen berbakti ke orang tua yang sudah meninggal, ya. Nah, tapi kalau nenek bisa bertahan itu ya itu. Berkat doa ustadz juga barangkali ya. Emang nenek paling tua juga waktu belajar tahsin itu. Oh iya, Nek. Paling tua juga. Yang waktu awal usia 52 iya. tahun itu. Yang lain teman-temannya usia berapa? Sudah muda. Masih Masih 20-an. ibu-ibu muda ya. Oh, masih ibu-ibu muda. Ada perasaan minder atau malu gitu enggak, kan, Nek? Enggak ada. Nggak ada. Alhamdulillah enggak ada Masya minder. Allah. Kenapa, Nek? Kok bisa nggak malu? Udah setua ini baru belajar Quran gitu, malu nggak ada perasaan kayak gitu, Nek? Jadi nenek itu waktu udah belajar tahsin itu sudah biasa Ustadz Abdul Aziz itu kan selalu itikaf itu 10 itu. Di Itu berdua sama kakek almarhum kakek itu kita berburu itu kemana di Habibur Rahman waktu itu kan ya. Nenek ke situ tuh nak sama kakek tidur di situ. Ya memperbaiki di masa muda yang terbuang percuma gitulah kira-kira ya. Aku mau nangis, baru awal udah mau nangis. Jadi nenek suka ikut itikaf ya Ustadz. Oh iya. Abdul Aziz. Iya. Nah itu kan lama banget, Nek. Nah itu bisa ya, 3 juz satu malam. Kuat. Kuat, Nenek? Kuat. Seriusan nenek kuat? Jadi terakhir tuh Masya Allah. kuat. Iya, Nek pasti jangan-jangan. Nek aku juga sering ikut itikaf yang Ustadz Abdul Aziz di Tapi masjid. nenek yang di Abu Rahman aja besok sama. kan pindah. Iya. Sama aku juga waktu itu. ikut. Aku sering ikut setiap ya adalah setiap 10 malam itu satu itikaf aku di Masjid Habibur Rahman. Terakhir itu nenek kalau nggak salah 2012 terakhir di situ. Terakhir 2012. 2012. Kok bisa kuat? Allah, aku aja rasanya udah mau pingsan, Nek. Dan aku jujur aku beberapa kali duduk. Oh gitu. Karena saking gak kuatnya udah kelamaan berdiri. Masya Allah Abdul Aziz juga keren banget. Aku suka gak kuat, nenek. Jadi kalau kita ngobrol sama Ustadz Ja'far, mudah-mudahan beliau mendengar nanti ya. Itu kan selalu dikasih itu motivasi gitu kan ya. Berguru sama ini. Kalau nggak salah nenek dulu yang rombongan Ustadz Agus tuh sekitar 200-an katanya peserta waktu itu, waktu baru belajar tahsin, waktu setoran katanya kan, sampai mencut tinggal 12 apa berapa terakhir tuh kan. Nah itu cerita Ustadz itu gitu terus tuh, jadi itu memotivasi nenek juga. Berarti kan itu orang yang itu tuh yang tersaring banget gitu loh, ya kan? Pilihan. Pilihan kan. Pengen juga nenek masuk di pilihan itu gitu, Neng. Jadi nginap-nginap itu ya alamnya itu ngantri makan di makan di sahur. Habibur Rahman ya. Nanti kamar mandinya ya repot banget itu mah. Ngalamin ya. Ngalamin. Karena kalau untuk cowok lebih enak ya. Kan banyak. Iya benar. Tahun ini kemarin pernah itikaf nggak? Oh enggak lagi, kan kakek udah meninggal 2015. Kemarin Itikaf semenjak beliau meninggal aku nggak ikut lagi. Nabila kemarin nggak tahun ini di Salapan aja. Nggak sanggup Kalau nenek di Panyawangan ada itu banyak tuh. Banyak, Nek. Banyak. Iya sekarang alhamdulillah Masya Allah semua itu, masjid-masjid itu ada yang kita itikaf. senangnya itu. Benar Nek. Bahkan masjid-masjid komplek, masjid-masjid gang sekarang ngadain itikaf ya, Nek ya. Itikaf ya. Masya Allah. Nenek kembali lagi tadi yang di usia 53 tahun awal kembali mulai lagi untuk belajar lagi dari awal belajar tahsin. Tadi nenek singgung untuk berbakti kepada orang tua. Itu maksudnya apa, Nek? Kenapa harus, apa hubungannya dengan nenek melakukan semua itu, belajar kembali Al-Quran dengan berbakti kepada orang tua? Apa hubungannya, Nek? Ya pengen itu. Katanya kan nanti bisa membawa ke surga katanya ya.
memuliakan orang tua itu Neng. Pengen memuliakan orang tua dengan apa? Dengan Al-Quran. Itu Neng. Nenek maafin Nabila. Tidak apa-apa Neng. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah, amin. Nenek dekat sama orang tua? Banget. Dekat ya? Sama mama? Mama panggil mama. Mama sama kayak orang Medan ya, berarti Iya, aku orang orang Medan. Medan juga mama. Kalau apa dekat dari anak-anaknya mama nenek itu kan nenek yang paling tahu bagaimana apa ya perjuangan beliau ya itu menghidupi nenek lah gitu. Nenek anak bontot. Bungsu. Bungsu. Dari berapa bersaudara? Dari 4. Dari 4 bersaudara. Tapi udah pindah-pindah daerah kan gitu ya. Tinggal nenek sama mama. Neng jangan cerita itu. Neng nggak apa-apa. Ya. Nenek rasa semua orang gitu ya. Niatnya itu memuliakan orang tua ya. Memuliakan orang tua. Itu yang nenek paling rasakan sampai sekarang. Masya Allah, Nek. Pengen memberi contoh juga. Ini rasa itu perlu juga Neng. Memberi contoh ke orang lain gitu ya. Kayak nenek sekarang masih bertahan itu di masjid itu ya. Kalau kita pikir 20 tahun gitu. Udah 20 tahun Neng. Masjid itu udah renovasi berapa kali itu masjid ya. Nenek tetap bertahan. Kenapa? Selalu ada orang baru yang datang tuh. Jadi itu juga membuat nenek kuat juga. Kenapa bisa bertahan sampai sekarang? Bagi Neng. Masya Allah Nek. Ini menarik sih Nek. Kalau bahasan untuk orang tua tuh nggak akan ada habisnya ya. Iya betul. Sama dengan kasih sayang dan cinta yang mereka kasih sampai hari ini yang terus mengalir. Iya betul. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan hari ini pun karena mereka ridho mengajarkannya pada kita kan ya Nek ya. Betul. Karena tidak mungkin terbalaskan. Ya sama lah aku pun juga semua orang tua kita nggak mungkin ngebalas kebaikan orang tua tuh nggak mungkin Nenek. Apalagi kalau udah nggak ada ya. Iya. Membalasnya dengan ini banyak. Nenek waktu muda itu kan tidak berhijab juga, ya kan. Waktu anak-anak nenek masih kecil tuh tahun 70-an awal-awal 80-an itu tuh apa ya, dibilang tidak betul kali, ilmu agamanya kurang ya. Dulu kan kalau dulu kan tidak kayak sekarang Neng, orang ini agama ya asal aja gitu kan. Jadi nenek tuh untuk anak yang nenek kan 2, punya putri 2, yang kedua itu tuh nenek tadi cerita ke Ustaz Agus tuh ya. Saya itu mau menebus kesalahan waktu mendidik, waktu tidak mendidik mereka dengan agama, dengan ini anak yang nomor 2 itu. Akhirnya nenek tuh ke cucu, nenek balas ini di cucu. Tidur sama cucu. Nenek didik juga dengan Al-Quran. Selesai juga menghafalnya, setorannya. Barangkali itu ada manfaatnya juga untuk ini ya, untuk yang lain gitu ya. Nah itu karena rasa bersalah loh Neng, rasa bersalah kita tidak begini ke anak dulu gitu ya, karena tidak punya ilmu yang cukup waktu itu barangkali ya. Nek, aku mau nangis. nangis. Jangan bilang gitu. Jangan-jangan umi aku juga suka ngerasa kayak gitu kali. Iya. Aku nggak pernah denger nih dari sudut pandang orang tua. Kalau zaman sekarang nih Nek, sering banget ada kata-kata luka pengasuhan, nyalahin orang tua. Aku dulu begini karena orang tua aku memperlakukan begitu gitu. Ini dengar dari kalau nenek justru merasa bersalah. Nenek justru merasa bersalah. Jadi menembusnya kayak gitu Neng. Kalau tadi suka ngomong ke Ustadz ya nih, bukan balas dendam sebetulnya. Ya. Untuk mengurangi dosa kita dulu, tidak mendidik anak dengan sebagaimana harusnya dengan Al-Quran gitu ya.
Jadi nenek itu Neng sama cucu nenek itu yang sekarang di Man itu. Jadi kan tidur berdua sama dia terus tuh, tidur berdua. Sebetulnya jadi orang tua contoh ya mentu Neng. Nenek ngasih contoh aja. Dia masih tidur, nenek udah selesai tahajud, udah menghafal, udah murojaah sampai nenek simpan Al-Quran dekat bantalnya dia. Jadi begitu bangun dia gitu kan, ada Al-Quran. Nggak disuruh-suruh, nggak dipaksa banget menghafal gitu kan. Nah, itu dari kelahiran 2008 cucu nenek itu. Nah, itu alhamdulillah. Kok larinya kemana ceritanya ya? Nggak apa-apa, cerita tentang nenek. It's all about Nek Wasni. Today is all about Nek Wasni. Masya Allah. Berarti nenek tinggal sama anak-anak yang kedua itu. Sama nenek yang kedua. Perempuan anak nenek. Perempuan ya. Perempuan anak nenek yang kedua. Tinggal di Bandung. Tinggal di Penyawangan. Rumah nenek kan di Penyawangan. Oke, deh kita kembali lagi deh ke 2004. Nenek ikut Tasin. Ikut Tasin tuh. Kemudian abis ikut Tasin, Tafis lanjut. Iya, lanjut. Tasinnya selesai. Selesai, 17 kali pertemuan itu. 17 kali. Seru gak sih nih ikut Tasin? Di usia segitu seru gak ikut Tasin? Ya itulah. Semuanya itu kan izin Allah ya. Kalau yang satu kelompok itu berapa ya? Udah ada yang sepuh juga kan nenek satu. Tapi yang bertahan tuh kayaknya di kelompok itu cuma nenek yang bertahan. Menghafal sampai sekarang itu. Yang lain nggak setorannya nggak selesai? Enggak. Atau nggak sampai setoran, nggak sampai tahfiz? Ada yang sampai setoran, cuman tengah jalan tuh mundur gitu kan. Ada juga kayak gitu. Ya kalau nenek bersyukur aja barangkali karena niatnya tadi barangkali ya. Niatnya itu. Tapi enggak sekedar niat juga barangkali emang apa. Ini juga di samping itu orang tua juga kita juga pengen cari pahala juga. Makanya nenek suka berburu Ustadz Abdul Aziz itu tuh Neng. Kayak berburu benar. Kakek itu bilang gitu tuh, mah di situ kita nanti. Jadi nenek udah terbiasa tidur di masjid di waktu itu sama Ustadz siapa nih? Abu Rebani Neng. Kita tidur di Pusdai waktu itu Neng. Nah, kayak nenek juga pelintok sama kakek waktu itu. Ya Allah, seru banget sih. Ini juga penting nih ya, berarti untuk menemukan pasangan yang sejalan, sehati, betul, ya. Yang tujuannya sama. Nenek merasa kayak gitu sama kakek? Iya betul. Malah kakek itu barangkali tidak seperti nenek barangkali menghafalnya, tapi sampai terakhir tuh. Sampai terakhir. Kalau Ustadz Abdul Aziz juga kenal sama suami nenek sama kakek tuh. Sempat didoa juga waktu di ICU-nya, kata Ustadz Agus cerita waktu itu. Oh, Masya Allah. Jadi kita kemana-mana ceritanya. Nek ini yang megang temani megang. Yang ngurusin temani juga anak Ustadz Abdul Aziz. Udah cerita. Oh, udah cerita sama Ustadz Agus udah cerita. Udah pernah tidur di Penyawangan itu. Oh beliau. Iya, Konit udah pernah tidur di Penyawangan. Udah. Oh, Konit juga pernah ngafal juga di Sahal. Oh gitu. Abis lulus dia ngafal di Sahal, tapi nggak lama di Pinang. Terus jadi pindah kan. Nanti kalau Nenek Bila tanya ke Mbak Koninya, tanya ketemu nenek di Penyawangan, pernah tidur di pesantren itu. Oh iya. Cuman semalam aja. Oh pernah ketemu sama rumah nenek. kosong waktu itu kan. Itu. Kapan ketemunya Nek? Waktu lupa Nek tahun berapa itu, rumah kosong sekitar 2000 berapa ya. Konitnya masih single juga ya waktu itu ya? Oh iya. Masih kecil-kecil, masih sekarang kuliah. Udah mau 2 anaknya. Oh alhamdulillah. Ini ngegosipin Konit guys. Udah mau 2 anaknya. Dia gak bisa datang hari ini, maaf ya Nek ya. Gak apa-apa. Nanti insya Allah kita main deh ke sana. Boleh kan? Aku mengundang diriku sendiri. Bukan nenek yang ngundang. Mau nanti main ke rumah. Masih ada kan rumah Tafisnya? Udah gak ada. Oh udah gak ada. Udah gak ada. Oh udah gak ada. Masih ada. Kan udah itu Ustadz Agus sudah buka di Sahal kan. Oh jadi karena di awal mulai itu Sahal belum ada waktu itu. Pertama itu di Penyawangan itu.
Pertama di Penyawangan. Habis itu baru Ustadz Agus buka itu. Berarti nenek waktu itu di Penyawangan, sampai di Penyawangan, begitu selesai Penyawangan lanjut di ikut Sahal. Iya, uang begini aja, nggak ikut nenek di Sahal, nggak ikut. Nenek nggak ikut ikut di Sahal. cuman yang di Bumi Penyawangan. Penyawangan aja. Oke. Terus guys, Newas nih selesai setoran di tahun 2013 udah 30 jos. Itu di usia berarti, aduh matematika aku. Di usia ya matematikanya ya sekian 60. Wan. 60. Sekarang ini 73 Nenek 52. Sekarang 73. 72 ya. 72. Sekarang 72. Iya 60 ya berarti. 61 enggak salah Nek waktu itu. Sekarang Neneng selesai setoran setoran. Enggak mau dibilang sudah habis. Selesai setoran 2013. Nih Masya Allah nih aku aja masih umur aku sekarang 29. Sekarang 29. Ya Allah males banget. Males banget Nek. Yang ngebuat nenek terus berusaha untuk hingga akhirnya 30 setoran apa Nek? Selain ya itu tadi untuk orang tua. Apa ya? Gak tahu juga nenek tuh. Jalan aja terus setiap Selasa loh Neng. Setiap Selasa. Dari 2004 tuh selalu Selasa. Selalu Selasa setoran. Sampai sekarang. Sampai sekarang pun juga hari Selasa. Kalau gitu aku mau nanya ini deh, teknis dari nenek. Gimana cara menghafalnya nenek? Nenek menghafal habis tahajud. Habis tahajud buka. Ya, habis tahajud menghafal sampai masuk subuh. Nenek nggak tanya nenek bangun jam berapa? Nenek bangun jam 2 pagi, enggak, jam 1. Jam 1 nenek. Terus nggak tidur lagi tuh sampai habis Isya lagi. Nenek tapi neng kalau Nabila nyari nenek jam 8:15 nenek udah tidur. Seperti orang tua pada umumnya ya. Iya. Tidur jam 8, bangun jam 1:30 gitulah. Bangun jam 1, sholat tahajud, habis tahajud langsung buka Quran tuh. Ngafal. Ngafalnya per halaman, per baris, caranya mengulang-ulang per halaman. Diulang-ulang. Per halaman diulang-ulang. Setorannya pun per halaman. Per halaman. Cuman kan nenek itu ya, yang waktu setoran di masjid itu kan cuma sekali seminggu ketemu Ustadz. Sebetulnya menurut nenek itu ya jarak ketemu Ustadz itu mempengaruhi hafalan juga. Itu nenek dari 2004 itu sampai 2013 itu kurang 2 tahun berapa teneng? 11 tahun itu cuma dapat 13 juz. Itu nggak cuman dong, Allahu Akbar. Itu nggak cuman tuh banyak. Jadi maksud nenek gini Neng. Jadi kalau yang bikin itu tuh pas nenek udah pegang itu Ustadz Agus udah masuk di rumah tahfiz. Berarti nenek kan saban hari ketemu Ustadz Yasroninya. Sehari 2 lembar nih setoran. Oh, Masya Allah. Jadi dapat 17 juz 2 tahun itu nggak salah. Oh jadi jadi lebih banyak ya setorannya karena makin jauh. Jadi kalau Ustadz Yasroni dengar nih nanti ya, beliau pergi ke masjid tuh, nenek udah buka jendela dekat kamarnya dia tuh. Kita kebetulan kan tinggalnya satu rumah ya, nenek di atas gitu. Jadi aku ini udah di siap. asrama tahfiz ya guys. Di asrama tahfiz. Jangan mikir rumah. Asrama tahfiz. Jadi Ustadz Yasroni pulang dari masjid itu nenek sudah nunggu setoran. Itu jadi gini maksud nenek Nabila, bukan menghafal itu rezeki juga sebetulnya. Nenek harus belanja, harus masak, ya. Nanti baru nenek menghafal itu kan. Kalau nggak salah 2 lembar satu hari itu, 2 lembar setiap pagi 2 lembar setiap pagi. Jadi niatnya sebetulnya barangkali ya. Jadi semakin kita sering ketemu ustadznya, itu bakal ini menurut nenek. Kalau sekali seminggu tuh gimana ya? Iya benar-benar. Karena nenek tinggal bareng. Nenek tinggal. Jadi kayak nyantri juga nenek kayak jadinya. Nyantri, benar.
Seru banget ya. Nah, iya. Ya Allah, iya bener sih Nek. Ya aku juga paling seminggu sekali. Oh enggak di asrama juga Aku Nabila? nggak di asrama, aku tinggal kosan. Oh, Tinggal di kosan seminggu sekali, terus lupa. Enggak. Rasanya, aduh, biasalah Nek, excuse, alasan-alasan anak-anak muda ini. Ada banyak pembenaran kerjaan, untuk satu kerjaan alasan dan ya. segala macam. Tapi lebih takut, aku tuh sebenarnya daripada mikir kayak gitu, lebih takutnya tadi yang Nenek bilang niat dan segala macam. Satu juga nggak sih Nek, karena Allah ridho kan Nek ya? Iya. Karena Allah ridho kita untuk bisa menghafal kan. Untuk menghafal kan selalu berdoa kita. Tujuannya untuk apa? Memuliakan orang tua pasti ya. Nah, itu kan alhamdulillah. Jadi Neng gini Neng. Kalau Neng Nabila ke Penyawangan itu ya 2004 itu. Kita datang ke tempat itu kan udah dengan niat itu datang ke masjid itu ya. Nenek selalu datang yang pertama itu Neng. Nah, kalau datang pertama berarti setoran pertama. Nah, itu mempengaruhi juga itu. Mempengaruhi Jadi juga semangat sebenarnya. iyalah. Ya kan. Itu yang nenek jaga sampai sekarang tuh. Jadi sekarang nenek ndak selalu dapat nyetor, ndak selalu setoran kalau setiap Selasa sekarang. Nenek lebih membantu anggota itu untuk apa? Teman-teman nenek itu untuk bisa murojaah sama nenek. Nanti kalau setorannya baru sama ustadznya gitu. Pengen supaya ada berguna gitu Nek. Supaya berguna ya. Iya dong. Kalau ilmunya nenek udah maksain setoran juga kan kesempatan orang lain berkurang jadinya. Iya. Nah, itu sekarang nenek. Ngedengerin orang murojaah, kita juga ikutan murojaah ya Ikut Nek. murojaah juga ya. Iya. Penting niatnya kali yang harus diperbarui setiap saatnya. Benar. Apa? Segala sesuatunya kan karena niat. Betul. Karena niat. Itu yang aku takutin adalah tadi aku bilang soal ridho, Allah ridho. Aku suka denger kalau orang gak sholat, aku lupa quotes-nya kayak gimana. Ada quotesnya bagus banget. Aku rasa ketika kita meninggalkan sholat, jangan-jangan bukan karena kitanya yang nggak bisa atau nggak mau, tapi karena Allahnya yang nggak ridho, Allahnya yang nggak manggil gitu. Kan takut ya kayak gitu. Iya. Sama dengan Al-Quran. Ya Allah, jangan-jangan Al-Qurannya nggak mau gue baca. Iya. Al-Qurannya jangan-jangan nggak mau gue hafal. Al-Qurannya jangan-jangan nggak mau gue nempel di otak gue. Aku suka mikir gitu kan Nek. Tapi tetap aja cuman sebentar-sebentar aja tuh. Bukannya dengan Al-Quran gak kayak nenek lah. Aku juga udah cerita. Aku ya punya buat aku yang wajib nggak wajib, tapi buat aku adalah satu hari minimal odoj, satu hari minimal one day one juz, satu hari satu juz. Tapi biasanya udah aku selesaikan di subuh. Udah selesai di subuh, abis subuh tilawah, almas suratan, selesai. Udah sepanjang hari itu nggak akan ada aktivitas lagi tuh antara aku dengan Al-Quran. Gitu. Sama sekali nggak ada. Pokoknya udah di subuh, mau ngafal, mau apapun tuh di subuh. Setelah itu udah bekerja, hidup dan segala macam, makan. Nggak ada lagi tuh di Al-Quran. Beda banget dong sama nenek yang pasti sering banget tilawah, mungkin ngafalin terus, atau orang teman-teman kayak Bang Yusuf juga yang kemarin yang pasti hidupnya dengan Al-Quran, untuk Al-Quran, ngajarin Al-Quran juga. Jadi santri di Sahal, di Sahabat Al-Quran, ngajar di Sahal. Aku punya ketakutan kayak gitu Nek sebenarnya, tapi tetap aja di jalannya kayak gitu, takut banget. Rasain jangan-jangan Al-Quran nggak mau ya deket-deket sama aku. Nenek kayak gitu nggak? Kalau nenek ngerasain itu tuh ya, ada satu kesalahan kita bikin salah gitu kan, itu mempengaruhi kedekatan kita dengan Al-Quran. Itu nenek ngerasain. Umpamanya apa ya, kita ini ghibah. Bukan kita ya ghibah, kita ikut mendengarkan gitu ya. Padahal tidak ada niat juga gitu kan. Itu berat itu Neng kalau mau mulai itu murojaah itu. Kayak gimana tuh ya. Apa karena nenek pernah berdoa, aku pengen diingatkan terus gitu ya. Itu berat itu Neng. Itu ngerasa nenek tuh. Jadi kalau nenek sekarang tuh yang paling takut tuh ketemu orang tuh itu takut membicarakan sesuatu yang akibatnya itu ke ini nenek, kemalasan nenek menghafal gitu.
Nenek menghafal terus sekarang Neng. Masih terus. Mulai kayak baru terus gitu kan, apalagi di usia sekarang ya. Jadi bukan gampang lupa sebetulnya, gampang kayak karena ayatnya banyak ya, larinya kemana-mana gitu loh. Ayat ini larinya kemana gitu. Tapi jadi gini Neng, satu lagi yang mau nenek cerita. Apa tuh? Nah, kalau nenek tilawah itu kan sendiri itu di kamar tuh ya. Tapi kalau nenek ada pikirannya kayak gimana gitu lah, itu kayak ada bisikan itu loh, ulang dari situ, ulang baca. ulang baca dari situ tuh. Berarti tadi ada ngelantur gitulah pikirannya kali. Dan kita tidak pernah berhenti dari godaan loh Neng. Iya. Digoda terus ya kan. Bahkan di usia sekarang pun. Iya. Itu selalu tuh aku sampai cerita waktu di sama anak-anak lah ya, seumur Nabila ada itu kan. Jadi kalau kita itu tuh nenek kayak mata lagi bacaan ke siapa gitu, ulang dari situ. Biar kata Ar-Rahman pun yang sudah hafal Neng, kayak itu nek rasaan tuh. Oh nanti ulang dari situ, kamu melayang kayak gitulah. Itu sekarang dirasakan kayak gitu. Oh iya, ngerti. Sering lagi ngebaca nih, tapi pikirannya tiba-tiba meleng kemana gitu ya Nek? Godaannya banyak tuh Neng. Yang apa? Itu nenek baru dapat yang kayak gitu tuh. Jadi kalau ada pikiran sesuatu yang dipikirkan yang bersifat dunia barangkali ya. Selalu ada kayak bukan bisikan apa ya? Ulang dari ayat itu gitu kan. Atau nenek salah baca gitu kan, ulang dari situ. Kamu harus ke atas gitu. Itu sweet banget Nek. Kan gak ada yang peduli, gak ada yang dengerin, gak ada yang tahu kalau nenek salah baca. Tapi tetap nenek ulang dari. Jadi kalau salah itu nenek gak mau baca ayat itu aja. Yang jemput ke atas lagi. Ulang lagi ke atas. Ulang ke atas lagi. Masya Allah, kenapa Nek? Kan gak ada yang ngeliat Nek, gak ada yang gak murojaah ke siapapun. Itulah heran ya. Masya Allah. Padahal mah udah lanjut aja. Lanjut aja ya. Enggak dong. Nah, kalau itu barangkali ya, emang pikiran nenek itu ngelantur tadi barangkali itu ya. Ulang melek kayak gitu. Terus nenek juga nggak yang panjang-panjang banget gitu loh Neng, kalau buat sholat gitu nggak panjang-panjang banget. Nenek merojak aja yang panjang. Kalau sholat tidak banyak-banyak, takut salah. Ya Allah nenek maaf. Nek, aku tadi ada satu hal yang juga yang buat aku sangat menarik. Tadi kan nenek bilang nenek pengen semua kebaikan yang nenek lakukan saat ini, termasuk dengan hubungan nenek dengan Al-Quran, tilawah, murojaah, ngafalin, bahkan membaktikan hidup nenek untuk rumah tahfiz gitu. Itu untuk semoga Allah memaafkan dosa-dosa di masa lalu gitu kan. Iya. Emang dulu nenek nakal atau gimana? Bukan nakal, nenek tidak mendidik anak dengan benar. Oh itu. Iya. Tapi masa mudanya nenek selain nenek tidak berhijab itu, tapi kan tidak berhijab emang pada masa itu juga masih nenek, sulit ya Nek. Tidak ada bandal-bandalnya kok nenek. Nenek sangat baik, soleha. Masya Allah. Bukan gitu maksudnya, tidak neko-neko. Oh. Ya itu Neng. Nenek asal Minang kan ya, asal Padang. Orang Minang asal Padang. Kecil di Padang? Ya di kampung. Di Padang itu kan ada istilah apa Nek? Sara bersandi. Sandi kitabullah. Adat bersandi sara bersandi kitabullah. Nah itu tuh aku salut banget sama orang Minang, sama orang Padang sama hal itu. Berarti nenek dari kecil sangat ini dong diberikan ilmu agama itu dari kecil dong, iya kan? Iya nggak gitu-gitu juga. Oh nggak gitu juga. Nggak gitu juga. Jadi kalau di Minang tuh Neng kan ini yang kalau Nek belajar ngaji di masjid aja kayak dulu. Masjid. Cuman kalau untuk laki-laki Minang tuh tidak biasa tidur di rumah Neng. Tidurnya di masjid, di surau. Itu yang utamanya menurut nenek ya. Untuk laki-laki Minang dulu tuh di surau. Oh iya. Nenek punya abang nenek tuh nggak pernah tidur di rumah, tidur di surau. Di surau kan tempat ngaji,
tempat belajar silat segala macam itu kalau dulu tuh. Masya Allah. Jadi dari kecil Nenek udah baik lah ya. Insya Allah Baik banget, nggak neko-neko. Enggak juga. Kebaik banget enggak juga. Baik banget. Nakal enggak dong? Nakal enggak. Nakal enggak? Anak yang baik, anak yang baik. nurut sama orang tua, ya. nggak pacaran. Enggak. Masya Allah. Kok lari ya? Kok jadi? Enggak lari. Berarti Mau ngobrolin itu. Kembalikan tuh 70 tahun 70 itu. Tahun 70 ya, Nek? Hah, wah, aku ada di mana itu? Orang tua aku juga belum ketemu. Nenek tahun 70 tuh SM. Nenek SA itu nenek tahun 70 masuknya. Di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Kuliah berarti masih di Bukit Tinggi. Nenek nggak kuliah. SA itu apa? Sekolah asisten apoteker SMA. Sekolah asisten apoteker. Sekarang SMK kali ya. SMA apa masih? Iya, kalau SMK sekarang. farmasi ini. Editor campers kita nih orang anak farmasi. Oh ya, Masya Tapi Allah. kerjanya sekarang jadi kayak ginian. SMK farmasinya di mana? Lembang. Oh, Sempat jadi apoteker juga di rumah sakit. oh, Tapi passionnya ternyata di sini. oh, tapi kuliah berarti ya? Enggak, SMK. SMK Kayak juga. nenek. Kayak nenek. Berarti nenek itu SMK ya? Sekarang namanya SMK. SMK. Sekolah asisten apoteker. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu jalan kita kayak gini ya. Kok nenek merasi obat dulu gitu loh. Bener-bener. Tapi sempat bekerja nenek dulu. Oh, nenek sama kerja. Sempat Kerja kerja. di? Iya di kayak di Apotek. obat-obat gitulah di di itu. Habis itu pindah-pindah terus kan. Pindah-pindah ikut suami swasta. Terus Jadi berakhir. nenek nyangkut di penyawangan tuh kayak masuk ke pesantren nggak merasanya gitu tahun 2000 tahun 96 itu Neng 2021 2001. kayak masuk pesantren ketemu ustadz yang bagus-bagus. Tadinya ngaji pintar banget ternyata salah gitu ya. Belajar tahsin gitu ya Neng. Ngaji pinter banget ternyata Tadi salah. pintar banget kencang gitu suaranya nggak malu-malu ya. Iya bener Nek. Iya benar sekali. Aku ngerti kok maksud nenek itu apa yang kenceng banget. Itu kan banyak yang gitu ya. Iya. Yang kenceng banget ternyata salah. Ya termasuk aku juga pasti seperti Udah itu. salah kencang lagi ya. Nenek maaf ada Tisu. Uh-uh. Udah Neng. Belum. Udah. Oke, tahun 2004 ketemu sama Ustadz Agus. Bukan. 2003. Ustadz Jafar namanya waktu itu. Oh, Ustadz Jafar. Temannya Ustadz Agus. Temannya Ustadz Agus. Ustadz Agus ngajar juga di situ. Setelah buka Di rumah pesantren. tahfiz. Setelah rumah tahfiz. 2000 ya setelah buka rumah tahfiz 2011 nggak salah nenek. Nah, ternyata nenek ikut mengambil peran di rumah tahfiz itu. Sebagai Alhamdulillah semuanya. Apa itu semuanya? Belanja juga, Ah. masak juga. Habis itu pegang uang juga. Bendahara juga. Ya bendahara kecil-kecilan. Bendahara gitu lah. kecil-kecilan. Iya. Admin. Zaman sekarang admin. Admin. Masya Allah, sekretaris juga. Iya. Ngajarin juga. Tempat murojaah juga. Jadi yang punya rumah tahfiz tuh tadi juga menghafal di masjid nenek tuh. Baru beliau buka itu kan dia keburu pindah ke mana? Ke Turangga. Nah, itu rumah kosong. Nah, waktu itulah karena udah kenal sama Ustadz Agus segala macam. Dimana kalau kita buka rumah tahfiz, nenek mau, nenek bagian itu, bagian masaknya. Bagian bantu sana sini. Masya Allah, Alhamdulillah, Nek. kenal sama Chef, orang. bendahara, belanja, admin, sekretaris, Enggak juga. pengajar juga. Enggak. Pengajar enggak? Tempat murojaah. Tempat murojaah. Tempat murojaah. Bukan murojaah, tempat setoran juga. Tempat setoran juga. Setoran waktu itu sama Ustadz Yasroni, kenal kan? Mm-mm. Nah, sama Ustadz Yasroni. Jadi kalau Ustadznya, ini Ustadz Agus nggak tahu nih cerita ini. Apa tuh? Kalau Ustadz lagi ngajar itu kan ada ruangannya besar, rumahnya lumayan besar rumahnya. Jadi kamar nenek kan di rumah satu lagi. Tapi nenek nguping itu di tangga itu. Waduh. Kalau orang lagi belajar bahasa Arab tapi nggak masuk itu. Ustadznya lagi ceramah atau apa kan? Ustadz Agus nggak tahu tuh. Aku duduk di tangga dengar gini tuh.
Masya Allah, Nek. Nenek aku bawa pulang mau nggak? Biar ngingetin aku terus-terusannya ada idola super keren lo harus contohin, Nap. Masya Allah, Nek. Semangat banget sih buat belajar. Ngapain sih? Kalau Ustaz Agus ketawa tuh kalau cerita. Duduk aja di tangga gitu ya. Sekali waktu tuh Ustaz Abdul Aziz mau datang katanya kan. Itu nenek udah nunggu banget tuh. Duduk di tangga juga tuh, Neng. Orang udah standby di ruangan itu ya, di ruang terbuka ya, rumahnya besar itu. Akhirnya Ustaz Abdul Aziz nggak datang itu. Nah, nenek udah nunggu juga di tangga itu tuh. Nanti tanya ke Ustaz Agus tangganya kayak gimana gitu kan. Duduk situ tuh. Jadi kalau orang lagi belajar bahasa Arab, nenek nguping juga di situ tuh. Nguping juga di situ. Suka nguping nenek. Dapat nggak, nangkep nggak pelajarannya? Satu nangkap juga kali, Nangkap tapi habis dikit-dikit. Iya. Masya Allah. Kenapa nggak ikut aja? Kenapa Ya malu nggak ikut lah aja? anak-anak kayak gini ya. Muridnya pada muda-muda, kecil-kecil. Itu kan kalau yang itu tuh kan ada pelajaran bahasa Arabnya kan, santrinya. Santrinya belajar Iya. bahasa Arab. Emang kenapa kalau nenek masuk ke dalam kelasnya? Ya kalau ganggu gimana? Enggak lah, enggak ganggu lah. Nih, aku kalau jadi santrinya mah malah makin seneng kali ada nenek-nenek datang ikut belajar. Takutnya Malu, nggak Nek. ganggu. Enggak, yang malu justru yang muda-muda, Nek. Jadi Jadi buka harus rahasia ini belum tahu orang semua. Terus saya Asral nggak tahu nih. nanti jadi dibuka kelasnya. Buat ibu-ibu yang mau belajar bahasa Arab. Belum ada ya, Nek? Belum ada kelasnya. Ada nggak kelas Nih ikut di lansia? itu loh. Sahal Nenek ikut? Ikut. Cuman waktu itu nenek ini ngomong ke Ustaz Agus, nggak masuk, nggak bisa. Ikut nenek. Yang Ngomong kelas sama si bahasa Arab Al-Quran ya? siapa nama adminnya? Aduh, Sama Habibah. Habibah. Ah. Tanya ke Habibah, nenek ikut. Nenek Terdaftar ikut. nenek gelombang keberapa lupa. Heeh. Udah dicoba gitu kan. Nenek nggak bisa pegang itu laptopnya, nggak bisa juga. Online Dibantu. kelasnya. Online, kelas online kan ada online ya kan. Oh, kelas Tanya online. ke Ustaz Agus. Oh, nggak sanggup ya nenek kelasnya online gitu ya? Bukan, jadi begitu ada PR, Ustaz nenek, gitu Neng, nggak apa-apa ya pelajarannya. Masya Allah, nenek. Nenek juga yang paling tua waktu itu. Tanya Ustaz Agus. Kok nenek mau sih, Nek? Ya itu pengen semua Nenek yang lain. pengen juga gitu kan. Ada kelas nih Ustaz, nenek ikut ya, Masya Allah. tapi nggak bayar. Ya Nek, hubungin Habibah. Ini gitu. ini bukan lagi minta harga temen ya, tapi Bukan. minta nggak bayar. Enggak, Ustaz, nenek hubungin Habibah ya. Oke, masuklah nama nenek ke situ. Masuk. Nah, gitu. Tapi nggak bayar. Jadi nenek mau cerita ke Nabila nih supaya Nabila juga gitu loh. Ya kan? Tidak ada batasan umur untuk belajar itu. Cuman itu nggak nyangkut, Neng. Jadi nanti kalau Nenek nenek maaf ya kalau aku suka ketawa. ya nggak apa-apa. Ini emang aku juga gampang ketawa. Di akhirnya abis itu tuh kan nenek, kalau gitu seriusnya murojaah aja, ya kan. Kalau nggak bikin PR gitu kan, Ustaz nenek nggak bikin PR, nggak usah ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Pada baik-baik banget sama nenek. Sama Iya. santri yang lain gitu juga gak? Sama, Atau pada kejam-kejam sama santri yang lain, sama nenek harus baik-baik? oh nggak juga. Yang pada baik-baik. Nenek kan, Neng tahu Ustaz Sucipto. Enggak. Sekarang buka di mana, di Soroyang kalau nggak salah nenek. Itu juga dekat ke nenek tuh. Masya Allah. Kan dulu apa? Ya gini. Jadi ustadz mana ini yang bukan gurunya nenek tuh? Semua kayak gurunya nenek ya? Ya, kan belajar sama siapa aja. Bener. Bener, belajar sama siapa aja. Masya Allah. Nek, aku mau nanya dong. Selama udah berapa tahun ya berarti? Udah 30 tahun. 20 tahun. 20 tahun belajar Quran. Ada gak sih momen yang ngebuat nenek rasanya Al-Quran tuh begitu dekat gitu sama nenek? Yang ngebuat nenek rasanya, ya Allah, terima kasih atas nikmat Al-Quran ini gitu. Ada gak sih, Nek?
Selalu. Kenapa? Jadi kalau Neng mau ini ya, cita-cita nenek itu ya, diambil dalam keadaan menghafal gitu lah. Karena kakek kayak gitu, ya kan? Jadi itu bikin nenek semangat terus tuh, bersama Al-Quran ya. Diambil tuh dalam keadaan di jalan ini gitu loh Neng. Nah, tidak tidak mantan penghafal gitu loh. Nah, itu barangkali itu yang bikin nenek kenapa sekarang masih ingin membantu orang gitulah, membantu teman-teman yang lagi mencoba menghafal Al-Quran. Ibu-ibu sekarang ada teman nenek ibu-ibu, ada juga yang sepuh tapi udah umur masih 60-an gitulah paling ini ya. Nah, untuk yang muda-muda juga barangkali pengen juga nenek mengasih ini nih, jadi inspirasi untuk yang muda gitu. Dan itu ada tuh Neng. Kenapa katanya gitu kan? Kenapa saya harus menghafal? Aku pengen kayak nenek gitu lah. Nah itu kan berarti nenek membawa manfaat untuk orang ya. Nah itu Aku pengen barangkali. kayak nenek. Tah kayak gitu Neng. Nah, banyak yang ngomong kayak gitu kan nenek aku datang Nek. Aku pengen kayak nenek gitu kan. Nah, ini tidak ada rasa ini ya Neng, tidak mau membanggakan diri enggak. Nenek pengen berguna untuk orang itu yang utama. Itu. Nah, jadi ya betah aja tuh. Pengen dekat terus dengan Al-Quran gitu kan. Aku jadi ingat sama kakek aku. Iya. Iya. Aku juga ya lumayan dekat lah sama kakek dulu. Nggak deket-deket banget tapi tahu beliau adalah, aku tuh nggak mau, beliau adalah orang yang aku juga irikan. Sama ketika usia tua, bahkan dari dulu beliau seperti itu. Tahajud nggak tinggal, baca Quran juga nggak tinggal. Rasanya ketika yang muda-muda ini kok justru nggak seperti itu gitu, malu banget. Kemudian ketika meninggal pun dalam kondisi yang sangat manis. Ya Allah, rindu. Wajahnya berseri. Meninggal di hari Jumat. Masya Allah. Di bulan Ramadan. Masya Allah. Masya Allah, beliau luar Perlu biasa. kita iri itu. Iri banget kan Nek. Sama terus dengar cita-citanya nenek, aku juga mau itu. Tapi rasanya aku tidak melakukan apa yang nenek lakukan. Jadi malu, ya Allah. Jadi dulu Ustaz Agus ngirim waktu masih kita itu ya, waktu masih BlackBerry dulu tuh ya. Ada itu kan kok nggak salah nih Imam Syafi'i itu malah, kalau kita udah di jalur itu jangan sampai pindah gitu katanya. Kalau nggak bisa berlari, berjalanlah pelan-pelan. Kok nggak bisa merangkak lah. Yang penting kita tidak keluar dari jalur kan itu Neng. Nah itu insya Allah Nenek keluar. Cari deh Imam Syafi'i itu yang ngomong. Insya Allah. Cari teman-teman. Nanti kita cari dari quotes dari Imam Syafi'i. Betul. Emang benar. Ya kalau sholat aja juga gitu kan. Kalau nggak bisa berdiri ya duduk. Kalau nggak bisa duduk berbaring. Nggak bisa berbaring gunakanlah tanganmu, matamu. Isyarat ya sampai disolatkan. Itu apa ya? Yang penting jangan nggak sholat. Jadi yang penting jangan nggak tilawah, jangan nggak ngaji, nggak hafalan. Masya Allah nenek. Kalau ujian pasti banyak tuh Neng. Kalau kita menghafal tuh menurut nenek tuh ya, ujian banyak kan kadang dari teman. Dari teman ada juga. Ya sebetulnya tidak ini sebetulnya, tapi barangkali ujiannya di situ ya, ada merasa nggak enak, teman itu ngomongnya kayak gimana umpama gitu Neng ya. Sebetulnya itu kalau bukan untuk penghafal Al-Quran tidak masalah, tapi untuk nenek itu pernah tuh nenek kayak gitu Neng, ngalamin kayak gitu. Itu jadi Maksudnya dijulitin? Bukan dijulit, katain atau iya wibah jadi kayak dia. Nggak apa-apa, biar denger nih yang pernah ngatain nenek. Bukan, sebetulnya neneknya barangkali yang sensitif ya. Itu mempengaruhi juga ke hafalan kita. Harus buru-buru keluar dari masalah kayak gitu. Dari perasaan kayak gitu. Itu kan ujian itu Neng. Iya benar. Ujian itu. Nggak mungkin juga
izin Allah itu kan kita diuji kayak gitu. Bener menuhankan perasaan kadang gitu tuh kan ya. Iya. Lagi malas diturutin, sedih diturutin, bukannya Iya. dilawan. Bukan dilawan. Bener. Jadi suka ada yang gangguin nenek dulu. Enggak juga Kalau sebetulnya gitu, neneknya. Ujiannya deh, ujiannya nenek selama ini, selama menghafal, selama ngaji, ada nggak ujiannya yang kayak sulit banget saat itu untuk tilawah, saat itu untuk hafalan? Pernah nggak ngalamin? Kayak enggak tuh Neng. Nggak ada ya Nek? Enggak. Masya Allah, mulus-mulus aja berarti nih. Karena niatnya yang benar. Itu kan yang digerakkan kan sama Allah itu. Ya kan? Kayaknya enggak deh Neng. Nenek pun waktu kapan ya cucu nenek yang terakhir lahir tuh 2011 ya. Itu aku sambil ngomong itu murojaah juga tuh Neng. Niatkan juga dia juga dengan Al-Quran nanti gitulah. Jadi kalau ujiannya nggak gitu-gitu amat kayaknya. Nggak ada, Alhamdulillah. Atau mungkin ada tapi nenek nggak anggap itu ujian kali ya. Atau dihilangkan sama dihilangkan, Allah. bener, dihilangkan perasaan itu sama Perasaan Allah. itu dihilangkan Masya sama Allah, Allah. Nek. Ini berkah banget sih, Masya Allah. Aku iri. Aku mau kayak Nek Wasni. Sekarang cita-cita aku adalah menjadi Nek Wasni. Allahu Akbar. Tak boleh. Kok gak boleh? Kan bagus. Harus lebih dari Nek Wasni. Oh iya benar. Amin ya Allah. Semoga Harus lebih. bisa lebih dari Nek Wasni. Nenek butuh berapa tahun kemarin setoran selesai? 11 tahun. 11 tahun. Nabila 2 tahun dah. Aduh. Sampai sekarang aja masih segitu-segitu aja jumlah jusnya. Ya Allah, Nabila. Nenek, aku mau nanya ini deh terakhir. Mungkin kata-kata ada nggak Nek buat teman-teman, buat anak muda terutama aku yang terlalu banyak alasan untuk menghafal, terlalu banyak alasan untuk nggak mulai aja dulu aja kayak males banget. Ada nggak Nek? Kayak entar dulu itu nggak boleh. Entar gitu. Entar tuh bahaya loh Neng. Entar aja. Kita mulai entar aja gitu. Itu harus hilangkan yang pertama. Nenek ngerasain tuh. Kalau kita udah bilang entar aja, nah itu masuk itu. Masuk setannya situ tuh. Ya kan? Dia begitu. Ini kali Neng punya catatan juga nih, jam segini mau apa, jam segini mau apa. Jadwal. Jadi nenek kalau malam hari itu nenek Al-Quran itu mau maghrib sampai mau tidur gitu kan ya. Itu kalau kita biasakan insya Allah itu Neng selalu diingatkan selalu sama Allah itu. Kalau siang barangkali banyak ininya ya Neng ya. Nah, Neng gak pernah nonton TV Neng? Nggak nonton TV sekarang mana? Orang-orang zaman sekarang nggak nonton TV kan? Nonton YouTube. Nonton Mani. Ini nonton YouTube juga. Nonton YouTube. Tapi kan nonton YouTube-nya yang baik kan? Oh, iya. Dengerin nenek ngobrol. Bukan ini. Nenek masih belajar tahsin sekarang di YouTube. Oh iya masih. Ya, Masya masih. Allah. Kan ada tuh yang perempuan tuh yang sudah tuh suka. Ya dulu kan barangkali dulu udah belajar cuman udah mengendap di mana gitu ya. Sekarang nenek masih belajar tahsin. Kalau untuk orang Padang udah channel udah apa? Ridwan ya. Nggak tahu. Iya itu tahun di bagus udah Ridwan. juga. Udah Ridwan channel. Oh dari Ridwan channel. Oke Gitu. nanti deh aku cek. Jadi iya ya kok Isinya nenek. ngajarin tahsin tahfiz. Tahsin. Ya. Jadi apa ya? Iya ya kok nenek karena merasa nenek banyak kurangnya kali Neng. Di belajar pengen belajar terus gitu loh. Ini penting. Jadi nenek bilang ini penting banget. Apa tuh? Yang tadi nenek bilang soal ngentarin, jangan ntar dulu. Itu kan terkait waktu ya. Untuk seseorang yang usianya sudah senior nenek, sudah 70 kan masih ngomongin soal waktu.
Iya. Gimana harus itu tuh seharusnya itu untuk aku banget, untuk anak muda. Kita selalu suka mikir nanti aja tunggu tua. Seolah-olah kita punya waktu. Padahal sampai ntar sore juga belum tentu ada. Betul itu. Iya itu. Itu Neng. Mau sholat duha aja ya. Nanti pulang jalan aja sholat duhanya. Yakin gak di jalan tuh kita masih hidup nanti pulang jalan. Kalau nenek itu ngerasain tuh. Jadi jangan suka entar. Kerjakan langsung kalau namanya itu. Untuk apa? Untuk kebaikan di jalan Allah. Nah, menghafal juga gitu Neng. Entar aja, merojaannya entar aja, jangan. Jadi Ustaz kan suka bilang jangan berikan apa Neng? Menghafal ini harus kita sediakan waktu, bukan sisa waktu. Bener. Kan gitu ya Neng. Nah, itu pegang tuh insya Allah. Karena kita nggak punya banyak waktu. Iya, jadi harus sediakan waktu. Tapi HP emang ganggu ya Neng sekarang ya. HP aku buat kerja ya Nek, mohon maaf. Ganggu. Itu salah satu ujian kayaknya. Salah satu tantangan ya. Tantangan untuk anak-anak zaman sekarang itu memang handphone. Tapi di handphone pun banyak kebaikan. Kalau emang kita mau gunain ini untuk kebaikan, bakal jadi baik itu handphone. Nggak perlu keluar kita ya untuk belajar. Bener. Segala macam aplikasi tasin juga ada di handphone. Iya, makanya nenek bilang gitu. Jadi nenek tidak berhenti belajar tahsinnya. Ada tuh yang orang Sunda itu. Aduh siapa namanya itu, nenek suka tuh. Jadi channelnya. Iya. Aduh. Nanti kita cari ya Nek. Cari. Bagus tuh dia. Maksudnya gini. Jadi jangan berhenti sampai situ aja gitu loh Neng. Benar. Selalu ada yang baru. Benar. Ya kan? Nah, itu yang nenek lakukan sekarang. Mudah-mudahan itu jalan ibadah juga ya. Kan niat mencari ilmu juga nenek itu. Iya. Nah. Sampai akhir hayat Nenek belajar tuh. Nah, aku maunya diambil lagi keadaan dalam berjuang. Begini. Amin ya Allah. Semoga Nabila juga gitu. Sekarang cita-cita Nabila sama. Enggak, sekarang saat ini mau jadi Newasni. Lebih dari Newasni. Lebih dari Newasni, amin insyaallah. Newasni, terima kasih sudah datang ke teman. Udah lama ya. Aku sangat-sangat terinspirasi, sangat-sangat basah hatiku. Jangan-jangan emang Allah menghendaki pertemuan ini supaya hati Nabila basah kembali. Insyaallah. Semoga semangat lagi Nabilanya dan teman-teman juga. Jadi gini, tadi nenek di jalan gitu ya. Waktu di sama Ustaz Agus. Nek, mau ke sini. Nanti jam 9 dari Penyawangan ya Nek. Mau kemana? Ke lokasi Allah Akbar. Mau ke lokasi apa gitu ya. Cuman gak tega mau nanyanya apa gitu ya. Ke lokasi apa gitu ya. Terus di mobil tadi mulai beliau cerita ya. Gitu Nek. Cuman nenek waktu berdoa itu tadi ya Allah, kalau ini jalannya membawa kebaikan untuk orang lain, hamba bersedia. Tapi kalau hamba disuruh ngomong itu enggak bisa nenek, dipancing ini bisa nenek. Kalau disuruh baca itu enggak bisa nih. Gitu ya. Nah, bisa nih. Jadi kalau nenek kenapa mau? Nenek mohon maaf loh Neng. Jawabnya enggak runtut. Enggak. Kita berterima kasih, sangat-sangat berterima kasih. Ketika pertama kali dikenalin sama Ustadz, nenek siapa, dikasih tahu nenek siapa, usianya berapa, ngapain aja, udah ngapalin, udah selesai setorannya. Di usia saat itu, aku langsung yang ada di benak aku adalah, Nap, ini adalah salah satu orang yang suka lo bilang ketika lo lagi di masjid, ini adalah orang yang biasanya sholatnya paling lama, yang lo iriin pasti kayak gitu. Karena bener kan? Dan orang ini adalah orang yang pasti mau banget aku ajak ngobrol. Karena luar biasa pasti ceritanya. Dan ternyata benar, Masya Allah nenek. Terima kasih Nek. Terima kasih juga udah untuk nih teman-teman ya, tadi garis bawahi. Kita sering banget namanya kita semua manusia biasa, banyak salah banyak dosa. Pun orang tua seperti itu, kita sering banget dengar cerita. Aku pun sering banget cerita betapa orang tua memberikan luka katanya di hati anak gitu. Tapi kita gak suka mikir betapa terbatasnya ilmu yang orang tua saat itu punya. Tadi nenek juga cerita
nenek punya penyesalan Iya, dengan menebus kesalahan, kesalahan dan mendidik anak. Dalam mendidik anak saat itu pun dengan keterbatasan yang nenek punya saat itu gitu. Jadi maafkan orang tua juga jika orang tua punya salah, sebagaimana orang tua yang nggak mungkin nggak maafin anaknya. Iya, betul Neng, hebat. Makasih Nenek. Terima kasih teman-teman. Insya Allah kita ketemu lagi di Inspirasi Jalan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.